Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fri Hidayat di channel YouTube saya Fri Hidayat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya, yang kita membahas gitu ya, part 1 dan part 2 tentang tryout manajerial P3K tahun 2023. Pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan nomor 20 gitu ya. Teman-teman bisa melihat video sebelumnya di channel saya, tinggal klik saja. Nanti di bagian video ada di video terbaru gitu, ada sudah berurutan part 1, 2, dan sekarang kita akan melanjutkan untuk part 3 untuk soal nomor 21 sampai dengan 30. Namun sebelum itu teman-teman bisa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru gitu, karena saya akan membahas video tentu saja video ini part 3, kemudian nanti part 4 karena totalnya 40 soal, kemudian nanti ada juga soal sosiokultural gitu ya, sosiokultural dan juga soal wawancara supaya teman-teman kita bisa belajar bersama gitu ya untuk mempersiapkan P3K tahun ini. Semoga kita semua yang menonton video ini dapat lulus dan juga mendapat penempatan P3K tahun 2023. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung membahas saja ke nomor 21. Seperti biasa, seperti video sebelumnya, teman-teman bisa membaca terlebih dahulu, kemudian memilih jawaban. Bisa dicatat gitu ya, pilihannya jawabannya A, B, C, D, atau E gitu ya. Dan juga saya mengingatkan kembali mengapa di video ini pilihannya sampai E, karena memang dari pembuat soalnya itu sampai E. Tidak apa-apa gitu ya. Anggap saja bahwa pilihan tersebut adalah pengecoh. Baik, langsung saja ya. Kita ke soal nomor 21. Silakan. Baiklah, di soal nomor 21 ini gitu ya. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah, nah, kita itu diminta untuk memberikan sudut pandang gitu ya. Ketika orang lain menilai kita tuh kalau ada yang membutuhkan tuh seperti apa gitu. Apakah A itu penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan, B menghindar saat diminta untuk membantu orang lain, C individual berorientasi pada kepentingan diri sendiri, D ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan, E loyal terhadap kelompoknya enggan membantu di luar kelompoknya. Kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ini nih. Yang D, ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan gitu. Nah, di sini kan eh, jelas gitu ya. Nilainya itu positif. Ringan tangan gitu ya, dan ini membantu siapapun yang membutuhkan gitu. Tidak pilih-pilih gitu ya. Seperti yang E nih. Kalau yang E itu kan pilih-pilih nih terhadap kelompoknya. Kalau bukan kelompoknya tidak mau membantu. Yang B malah lebih parah nih, menghindar saat diminta bantuan. Yang C individual gitu ya. Nah, ini sama nih, sama-sama tidak baik, sama mirip B dan C. Kemudian mana nih yang kira-kira mendapat poin 3? Yang kira-kira mendapat poin 3 adalah yang A, penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan. Nah, di sini masih membantu gitu ya. Tapi ada pertimbangan. Nah, pertimbangan ini kan tidak selalu bersifat negatif gitu ya. Namanya pertimbangan bisa saja mempertimbangkan misalnya yang sudah membantu itu sudah banyak gitu ya. Hanya misalnya mengangkat satu meja tapi yang sudah membantu ada 3 orang. Nah, kalau kita membantu justru akan memperlambat pekerjaan tersebut. Nah, itu kan menjadi pertimbangan juga seperti itu. Kemudian misalnya kalau kita memang sudah sangat buru-buru gitu ya, sudah hampir masuk jam waktu kantor, misalnya ada orang yang butuh bantuan. Nah, kita bisa memberikan ada pertimbangan. Nah, tapi bukan berarti menolak untuk membantu. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 22. Oh ya, kalau soalnya pendek, nanti saya waktu yang diberikan untuk teman-teman membaca itu tidak terlalu lama ya, supaya tidak bosan juga gitu, karena sudah ada jawabannya tapi masih menunggu. Baik, lanjut nomor 22. Silakan.
Baiklah, nah di nomor 22 ini ada soalnya. Sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur dalam pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. D. Menginformasikan bentuk pelayanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Kira-kira mana nih abdi negara gitu ya? Nah, teman-teman di sini abdi negara itu bukan berarti tentara gitu ya atau polisi gitu. ASN juga termasuk abdi negara karena ya mengabdikan diri gitu ya secara tenaga kepada negara, kan aparatur sipil negara gitu ya. Nah, kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat untuk nomor 22? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku gitu ya. Di sini kita kalau kalau jadi abdi negara ya artinya kita sudah diikat dengan undang-undang AS kan seperti itu. Di sini kita akan melakukan aturan dan prosedur yang berlaku secara umum, secara mengikuti undang-undang. Secara khususnya kan tiap instansi itu pasti punya aturan masing-masing gitu ya yang lebih spesifik. Nah, kita melakukan itu gitu untuk pelayanan publik yang ada di sana. Seperti itu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian mana yang sekiranya mendapat poin 3? Nah, untuk yang memiliki poin 3, nah di sini cukup membingungkan ya, karena kebanyakan mirip-mirip gitu ya. Nah, berusaha memahami kebutuhan masyarakat, kemudian menginformasikan bentuk layanan, memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan, memilih posisi secara langsung. Nah, jawaban yang mendapat poin 3 gitu ya, menurut pendapat saya itu yang C. Mengapa C? Karena di sini memberikan pelayanan pada masyarakat, ada actionnya, ada tindakannya secara langsung gitu ya. Kalau yang ini kan baru berusaha mau memahami kebutuhan gitu ya, belum tentu dilaksanakan nih, memahami aja. Sekedar paham gitu, misalnya oh masyarakat tuh butuh pelayanan yang cepat, ya udah paham aja gitu, belum tentu dilakukan. Kemudian yang B, memilih posisi yang secara langsung. Nah, di sini kan untuk posisi kita tidak bisa seutuhnya gitu ya memilih. Terkadang ya memang harus sesuai dengan perintah atasan. Kalau kita ditempatkannya bukan di bagian yang pelayanan di depan front office ya kita tidak bisa semena-mena menolak gitu ya. Kemudian yang D, menginformasikan bentuk layanan yang tepat dapat dimanfaatkan. Ini juga sekedar ngasih info aja nih. Actionnya, tindakannya masih kurang. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Kita langsung lanjut ke nomor 23. Ya, baiklah. Di soal nomor 23 ini ada soal nih. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan, nah kita nih diposisikan sebagai pelayan publik gitu ya. Nah, tiba-tiba ada yang komplain atau ada yang protes nih tentang pelayanan. Kita harus seperti apa gitu ya? Apakah A, mencatat dan menyampaikan, B, mencoba membantu pelanggan, C, mengabaikan gitu ya karena kondisi yang sedang memang seperti itu. D, menjelaskan peran saya gitu ya. E, menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Kira-kira mana nih yang paling tepat? Yang paling tepat sudah jelas ini ya, yang B. Seperti penjelasan pada soal-soal sebelumnya itu di sini ada tindakan gitu ya, tindakan nyata, mencoba membantu. Kemudian mengapa bukan yang lain ya? Nah, yang C ini parah nih mengabaikan gitu ya. Kacau ini mengabaikan ya jelas bukan ini jawabannya. Kemudian menjelaskan peran saya. Nah, ini mengelak gitu ya. Berdalih peran saya ini Bu bukan bagian saya nih. Yang E menjelaskan aturan. Nah, ini juga terlalu lama. Karena pelanggan itu ya butuh yang satset gitu ya. Ketika ada keluhan misalnya di bagian pembuatan surat misalnya, kok lama bla 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 gitu, malah dijelasin aturan dan lain-lain kan kalau masyarakat awam ya bodo amat dengan aturan, pengennya yang cepat, yang tepat gitu. Kemudian mana yang sekiranya mendapat poin 3 yaitu yang A gitu ya, mencatat dan menyampaikan keluhan gitu ya. Nah, ini biasanya diterapkan di instansi publik gitu ya. Di sana kan ada
kotak saran biasanya. Nah, itu melalui itu juga bisa. Seperti itu diarahkan, silakan ibu bisa mencatat, kemudian nanti selanjutnya dari atasan kita cari solusinya seperti apa. Nah, yang ini sebenarnya bagus saja gitu ya, tidak salah gitu. Hanya saja ini akan lama seperti itu. Yang A itu akan membutuhkan waktu karena dicatat dulu, kemudian disampaikan dulu ke Pak Atasan, nanti atasannya rapat dulu dengan atasan yang lain, baru ditentukan solusi. Itu kan lama. Nah, kalau yang B ini kan mencoba membantu. Setidaknya kita sudah berusaha. Seperti itu untuk soal nomor 23, kita lanjut ke soal nomor 24. Silakan. Nah, di soal nomor 24 ini ada ilustrasi nih. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan, tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Nah, ini dikasih ilustrasi nih. Kita kerja nih, tiba-tiba teman kita yang lagi melayani itu pingsan gitu karena ramai mungkin atau karena sakit dan lain-lain. Nah, kemudian kita ditunjuk nih oleh atasan supaya menggantikan karena kita dinilai pekerjaannya itu masih lama. Sebaiknya kita bagaimana? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin dan agar bisa ke loket gitu ya. D. Mencari teman yang lain bebannya lebih ringan untuk membantu. D. Membantu pemulihan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang A. Langsung gitu ya. Karena kan ini udah jelas gitu ya. Ada yang pingsan gitu. Artinya itu kan di luar kendali kemudian darurat gitu ya. Nah, kita tuh diberi arahan untuk menggantikan karena menurut atasan kerjaan kita tuh masih lama gitu ya, bisa nanti dulu lah gitu. Nah, jadi kita ya langsung gitu menuju loket aja ya udah layani gitu. Toh kerjaan kita masih lama. Actionnya sudah ada gitu ya, ilustrasinya jelas, jadi ya pasti yang A. Kemudian mana yang sekiranya mendapat poin 3? Apakah gitu membantu pemulihan teman? Nah, ini lama lagi nih. Iya kalau langsung sembuh, kalau nggak sembuh gitu kan sembuhnya besok ya kasihan yang harus dilayani. D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. Nah, ini nih nggak mau capek mungkin ya, sehingga cari cari teman lain ditumbalkan. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin gitu ya. Ya ngapain dikerjain secepat mungkin, toh tenggat waktunya masih lama. B. Melayani loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. Nah, ini bisa jadi gitu ya. Yang B mendapatkan poin 3 karena ya langsung ada actionnya juga nih, langsung ke loket. Eh, Menyelesaikan tugas sendiri itu kan nggak harus dilakukan saat itu juga gitu ya. Artinya masih bisa disambi mungkin ketika eh, pelanggan yang datang sedang tidak seramai itu atau sedang tidak ada gitu kan. Biasanya ada nih, ada jeda waktu ketika kosong. Nah, kita sambil mengerjakan tugas itu bisa saja seperti itu. Karena tugas kita juga sebuah kewajiban. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 25. Baiklah, di soal nomor 25 ini itu ya, Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari satu universitas terkenal, sementara ibunya menjadi direktur di perusahaan di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika Nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka gitu ya. Sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya B aja. Jika kita gitu ya, jika Anda menjadi Edo, tindakan yang akan Anda lakukan itu apa? Nah, ini nih misalnya kita tinggal di keluarga yang suka dibanding-bandingkan nih. Itu kakak kamu aja bisa jadi politik gitu ya, adik kamu bisa juara gitu. Masa kamu biasa aja? Misalnya gitu tuh. Biasanya dibandingkan sama tetangga. Nah, ini langsung nih sama sama saudara sendiri itu kan.
Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau jadi Edo? Apakah A. Memacu diri agar berprestasi lebih baik supaya tidak kalah dengan saudara yang lain. B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. D. Mencari tentor agar prestasi saya menjadi naik. E. Pasrah pada Tuhan karena nasib sudah ada yang mengatur. Jawaban yang paling tepat yang mana? Jawaban yang paling tepat itu yang A. Ada keinginan untuk berkembang gitu ya. Seperti aspek-aspek yang kemarin itu kan ada deh. Menjadi lebih baik gitu ya. Nah, di sini memacu diri gitu ya. Semangatnya ditingkatkan sebaik mungkin supaya tidak kalah dengan prestasi saudara yang lain. Jiwa kompetitifnya tuh ada gitu ya. Itu yang A. Kemudian mana nih yang sekiranya mendapat poin 3 nih? Kalau yang ini kan 4 poinnya. Yang kira-kira mendapat poin 3 yang mana? Apakah yang B tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban? Nah, yang mana nih? Karena percaya nih setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. Ini pasrah nih. Yang ini pasrah. Kemudian berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Mencari tentor agar prestasi menjadi naik. Atau pasrah pada Tuhan. Nah, ini pasrah juga nih. Kalau ini masih mending nih, masih ada idealisnya gitu ya. Wah, setiap orang punya kemampuan berbeda. Nah, kalau ini pasrah nih. Ya udahlah, bodo amat udah dari sananya. Yang memiliki poin 3 kalau menurut saya itu yang D gitu ya. Nah, di sini tuh ada actionnya gitu ya, mencari tentor gitu ya, mencari orang yang bisa menaikkan prestasi kita. Mengapa ini poinnya tidak 4? Karena di sini bukan dari diri sendiri gitu ya, masih membutuhkan orang lain. Jadi kalau di sini kan jika Anda menjadi Edo itu fokus diri sendiri, ya ini tidak salah, itulah mengapa poinnya 3. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 26. Baiklah, di soal nomor 26 ini ada ilustrasi lagi nih. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah... Nah, ini nih si Dion itu ya, baru masuk nih pecinta alam belum lama, tapi karena dia ketika baru masuk tuh bagus, akhirnya ia terpilih menjadi ketua. Nah, tapi setelah menjadi ketua sikapnya tuh berubah gitu, jadi diktator gitu ya. Mengambil keputusannya tuh sulit diubah gitu. Nah, kira-kira seperti apa nih baiknya Dion tuh diapain? Apakah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah? B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahannya. E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion sehingga ia lebih memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Jawaban yang paling tepat itu yang mana ya? Jawaban yang paling tepat itu yang A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid itu tidak pecah. Gitu ya. Ini kan sudah dijelaskan gitu ya, bahwa dia itu membuat keputusan di organisasi itu diktator gitu ya. Nah di sini ada action mengajak teman-teman. Mengapa perlu mengajak teman-teman? Karena kalau sendiri gitu ya, dialog secara personal seperti jawaban yang B, nah itu tuh justru akan menimbulkan masalah baru. Gitu. Si Dion akan merasa, wah ngapain sih kamu fitnah saya ya dan lain-lain. Nah, ini teman-teman yang lain artinya ada validasi gitu bahwa yang merasakan bukan saya saja tapi teman yang lain pun merasakan gitu ya. Kemudian diberi masukan, nih action tindakannya diberi masukan supaya kelompok yang sudah sulit tidak pecah. Kemudian mana yang sekiranya mendapatkan poin 3 yang C? Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Di sini sama-sama gitu ya, tidak secara personal gitu. Artinya ada kesepakatan
Dion, di dalam forum formal kamu diberitahu gitu supaya tidak otoriter gitu karena ini untuk kepentingan organisasi pecinta alam. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Lanjut ke soal nomor 27. Baiklah, di soal nomor 27 ini ada pertanyaan. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang bagaimana nih? Yang A, B, C, atau D, atau E? Yang A itu kan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang B butuh waktu untuk bergaul supaya akrab. C mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D cenderung kurang adaptif mempunyai atau yang E mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kaitannya dengan perubahan, kita itu harus secara umum itu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru gitu ya. Misalnya teman-teman sebagai calon pegawai negeri sipil ASN ya P3K. Teman-teman milih formasi di tempat baru gitu ya. Karena yang pertama karena mungkin formasinya banyak dan lain. Akhirnya kita masuk nih diterima misalnya. Nah, di sana kita harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru gitu ya. Jangan kurang adaptif, kemudian pergaulan yang tidak luas gitu ya. Atau mempunyai keinginan tinggi mengetahui orang lain, kepo gitu ya. Jadi orang kok kepoan gitu ya. Kemudian mana yang sekiranya uh, mendapat poin 3? Itu yang B, butuh waktu untuk bergaul dengan secara akrab dengan orang lain. Di sini bukan berarti individualis atau tidak mau ya, hanya butuh waktu saja. Nah, mengapa ini menjabat poin D? Karena ya sebenarnya sama saja, hanya beda masalah waktu saja. Seperti itu, karena mungkin ya karena dari kecil gitu ya tinggalnya di kampung, SD, SMP, SMA di kampung, kuliah hanya beda kecamatan, kan pasti ada yang orang seperti itu. Sehingga ketika tiba-tiba pindah daerah gitu ya, maka butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Seperti itu untuk nomor 27. Kita lanjut ke nomor 28. Nah, di soal nomor 28 ini, saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah, nah ini dipindah tugaskan gitu ya. Terus kita harus berpikir seperti apa? A. Mengapa karir saya harus dipersulit gitu ya? B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja ini? Mutasi kerja saya gitu ya. C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk dipindah ke tempat lainnya? D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? Atau E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja yang baru secara cepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, ketika kita tiba-tiba dipindah ke unit kerja yang baru gitu ya, kita tuh jangan mikir yang aneh-aneh dulu gitu ya. Misalnya mikir nih, loh kok karir saya dipersulit gitu. Suuzon itu di awal suuzon. B. Wah ini nih pasti ada alasan politis nih karena saya dianggap akan mengkudeta atasan gitu-gitu ya. Jangan. Nah kemudian yang C nih. Wah saya akan nego supaya pindah ke tempat sesuai keinginan saya. Nah jadi kita tuh harus langsung gitu cari nih kita ke sistem informasi. Kita cari tahu tentang sistem informasi dan hal-hal yang menunjang gitu ya. Kemudian mana yang sekiranya mendapat poin 3 yang D. Nah, yang D ini pemikirannya juga masih positif nih. Pas dipindah, apa nih yang harus saya lakukan di tempat kerja baru? Nah, itu masih secara umum. Nah, kalau ini kan spesifik gitu ya. Langsung memahami bidang kerjanya. Seperti itu. Nah, kalau ini kan apa yang harus saya lakukan masih bisa saja mikir liburan, mikir cari istri baru, dan lain-lain itu masih bisa terjadi. Karena masih terlalu umum. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 29. Baiklah, di soal nomor 29 ini,
Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data secara online. Tindakan saya adalah apakah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut. Atau E. Mempelajari cara melakukan update data apa saja nih yang harus dimasukkan dalam sistem. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gitu ya. Tidak mengabaikan gitu ya. Ini kan jelas gitu ya, mengabaikan orang sudah jelas gitu ya, suruh update, malah mengabaikan, itu jangan. Nah, yang ini melakukan update segera mungkin dengan meminta bantuan gitu, minta joki gitu ya dari orang sistem informasi. Atau A, meminta pendampingan gitu ya, pendampingan pelatihan dulu. Aduh, kelamaan ini. Atau yang B, menunggu rekan kerja lain untuk melakukan update dan mengikuti caranya, ini juga lama gitu ya. Nunggu yang lain dulu beres, baru kita update. Kemudian mana nih yang sekiranya mendapatkan poin 3, yaitu yang C. Yang C ini kan tidak lama, tidak mengabaikan gitu ya. Nah, di sini sesegera mungkin, hanya bedanya di sini membutuhkan orang lain dari tim sistem informasi, merepotkan orang lain gitu lah. Tapi untuk tugasnya untuk segera update itu terlaksana. Seperti itu ya. Kita lanjut nih, soal terakhir di video kali ini, soal nomor 30. Silakan. Baiklah, mohon maaf ya, soal nomor 30 ternyata terlewat, belum saya input itu. Nanti akan kita tukar di video selanjutnya. Tidak apa-apa, yang penting kita 30 soal, kita 10 soal maksudnya kita bahas dalam video kali ini. Nah, ini bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Jadwal yang biasanya kita lakukan tuh tiba-tiba diubah. Kita tuh harus bagaimana nih? Apakah A. Biasa saja dan melakukannya? B. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri? C. Marah-marah dan mengeluh, panik dan gelisah, atau mencari teman lain yang mengalami hal serupa untuk protes? Jawaban yang paling tepat sudah jelas ya nih. Tertantang gitu ya untuk berkembang dan segera menyesuaikan diri gitu. Jangan marah-marah, ngapain marah-marah? Itu akan merepotkan diri sendiri. Panik dan gelisah ini juga jangan. Dalam menghadapi sesuatu kita harus tenang gitu ya. Semangat dan gelisah. Nah, ini yang juga provokatif nih, mencari teman supaya protes. Kemudian mana yang sekiranya mendapat poin 3, yaitu yang A. Biasa saja, ya udah gitu. Santuy, kalau yang A itu menerapkan prinsip 5S, santuy, 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 santuy. Seperti itu untuk soal nomor 30 gitu, nomor 31 gitu, menggantikan soal nomor 30 karena terlewat gitu ya, mohon maaf. Nanti di part terakhir akan kita mulai dari nomor 30 dulu, seperti itu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat gitu ya. Tetap semangat, tetap belajar terus. Apa yang saya sampaikan merupakan hasil pemikiran saya, seperti itu. Tentu saja disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dari kunci jawaban yang ada. Seperti ini berdasarkan kunci jawaban juga gitu ya. Yang poin 4 itu berdasarkan kunci jawaban. Dan juga analisis berdasarkan aspek-aspek yang sudah ditentukan oleh kementerian gitu ya, yang sudah ada di surat edarannya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Apabila ada yang ingin diskusikan juga ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, dan juga follow Instagram saya @investayadi. Dan juga untuk rekomendasi tryout P3K saya sertakan link di deskripsi supaya mendapatkan diskon gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.